Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke salah satu restoran di salah satu hotel. Alhamdulillah orang kaya, ya kan? Gak pakai duit bro, nggak pakai duit. Orang kaya begitu, duit nggak bawa ya nggak, yang bayarin orang lain. Pemirsa, ya kalau Tuhan masih duit, saudara nggak bakal enjoy hidup, karena kerjanya ngitung terus. Bukan ngeliat daftar menu, tapi ngeliat harga. Ini ayam berapa duit? Akhirnya mesennya apa? Daun cosim, capcay. Karena yang dilihat bukannya menunya, tapi daftar harganya. Makanya Tuhannya jangan duit, Tuhannya Allah aja. Pergi aja udah jalan ke restoran, ya nggak? Duduk aja udah pesen aja. Apa yang paling mahal di sini? Bawain. Wah gitu, ha? Nggak ada urusan sama duit. Allah, pokoknya makan aja. Insya Allah sampai diusir. Saya begitu, nggak ada urusan sama duit. Dari dulu, dari mulai bokeh sampai sekarang istilahnya alhamdulillah begitu ya. Ada duit mah nggak pakai dibayarin juga ada. Tapi zaman dulu kita marah sama diri kita. Masa makan sate padang aja sampai nabung 2 minggu? Kan kagak lucu nih. Zaman dulu kira-kira 3.000 sate padang itu. Bener, 3.000 sampai nabung. Kita beli sarung tangan aja, nabung 2-3 minggu. Enggak bener ini, kita bilang sama istri. Kita rubah caranya. Tapi setelah kita rubah caranya, Tuhan yang bayar, Allah yang bayar. Sebab Allah yang punya, maka insya Allah duit kita nggak laku. Nggak laku duit kita. Udah aja saya kemudian jalan, saya mesen sama tukang nasi sate padang. Bang, sate padangnya 2. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan aja. Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang kami yakini. Sesuai dengan apa yang kami yakini dan kita pelajari bersama adalah walillahi junudus samawati wal ard. Walillahi junudus samawati wal ard. Ya. Dan kepunyaan Allah, Allah memiliki tentara-tentara di langit dan di bumi. Wa kana Allahu azizan hakima. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, waktu saya makan di salah satu restoran belum lama ini, di salah satu hotel, dibayarin tentu saya pemirsa, subhanallah. Ada seorang perempuan, dia minta foto sama saya. Ustaz, foto dong. Biasa itu mah. Adalah saya ingetin pemirsa, kalau ketemu saya tuh ya jangan minta foto, minta doa ya. Pertama yang diucap tuh Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Ustaz sehat? Terus Ustaz boleh gak misalnya minta doa gitu. Kalau udah ketemu jangan minta foto. Foto tuh percuma, minta doa. Tapi ada jemaah yang pinter, siap Ustaz, minta doa. Habis itu foto ya, tetap. Oke, gak apa-apa, saya bilang, siap, foto. Ustaz, ini yang bikin hamil Ustaz loh. Wah, yang bikin hamil saya. Benar. Ustaz kan doain di TV. Suruh baca salawat juga, Pan. Belilah, saya baca salawat, saya baca doa. Subhanallah Ustaz, saya hamil. Ustaz. Coba ya, kita belajar kan dari Allah Subhanahu Wa Taala punya kalam. Ada tentara yang kita tidak bisa melihat, yang tidak bisa kelihatan. Ada tentara lagi yang kelihatan. Tentara yang kelihatan tuh yang kayak saya tadi modelnya. Duduklah di samping saya, terus tiba-tiba dia berdiri. Mas, berapa punya saya? Sama hitungin di meja-meja ini semuanya saya yang bayar. Oh, subhanallah. Tentu kita tidak akan pernah berpikir, is he an angel? Apakah dia seorang malaikat? Tidaklah. Kita cuma bilang, makasih ya mas. Boleh bungkus enggak? Maruk, udah dibayarin. Melunjak. Itu malaikat yang kelihatan. Ada lagi malaikat yang tidak bisa kelihatan. Nah, kalau cerita di rahim, ya, pertemuan antara sperma dengan apa ovum ya? Apa istilah? Nggak ngerti lah. Pokoknya ini si sperma kan jalan tuh ya. Dia berenang kan. Juga berenang kan. Miliaran nih. Yang pada berenang sampai ke
Indung tuh bener gak nih? Tuh salah lagi di antep nih. Soalnya pelajaran biologi saya payah nih cuman lo. Pokoknya sampai ke situ deh ya. Nah sampai ke tempat nih, di mana si sel dibuahi. Ini kan nggak pernah tembus nih, nggak pernah tembus. Sampai sini melewat, sampai sini melewat. Spermanya nggak kuat. Kemampuan dia, ability to swim, ternyata nggak mampu karena the weak, lemah. Siapa yang tahu di dalam Allah utus malaikat megangin nih satu sperma. Masuk loh situ. Masuk kamu situ. Ini juga kerjaan siapa kalau bukan Allah? Subhanallah deh. Alhamdulillah saya. Jadi gimana Mbak? Iya saya pegangin terus perut saya Ustaz. Apalagi Allah habis hubungan, saya berdoa sama Allah, benar-benar jadi terus. Kemudian sedekah dia lakukan, alhamdulillah Ustaz saya hamil. Masya Allah. Nah habis itu ada lagi tuh yang datangin saya, tapi nanti ceritanya habis yang berikut ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Sadaqallahul azim. Nah, sehabis saya kemudian selesai foto-foto datu sama awak restoran di salah satu hotel tersebut, saya keluar. Begitu ada orang bawa cangkir kecil gitu, putih-putih kecil, ukuran a cup of tea gitu, ukuran cangkir teh. Nah, Ustaz tunggu dong, saya kan belum cerita. Wah, saya tuh senang tuh kalau ada yang begitu. Saya kan belum cerita. Iya, silakan Pak, ceritanya apa? Dengan baju dia, baju pelayan gitu, subhanallah, Allah tinggikan derajat beliau. Dia cerita sama saya, Ustadz, saya ini kan gak punya duit ya. Terus saya bercanda sama dia, iya Pak, kelihatan. Dia ketawa, Ustadz, bisa aja. Iya, terus juga, Ustadz, saya lagi sedih, pengen nyulatin anak, gak punya duit.
Terus saya doa Ustaz. Saya bilang, bener Ustaz Yusuf nih. Kenapa kecil hati? Allah kan yang maha kaya. Masa sih buat nyunatin doang saya harus pinjem duit? Masa sih buat nyunatin anak doang saya harus pinjem duit? Itu hebat. Sedangkan orang kaya aja mikirnya minjem lu. Udah kaya nih masih minjem lu. Makanya saya rilis itu kan patungan usaha. Ya. Saya rilis patungan usaha. Proyek kita yang pertama ini ya, itu bikin hotel dan apartemen, haji dan umroh. Lokasinya 5-10 menit ke bandara. Strategis lah. Nah sebenarnya kan saya memilih patungan usaha ini supaya tidak biasa untuk minjem gitu loh. Ya udah pakai kekuatan jamaah aja. Saya nengok ke belakang, saya bilang sama jamaah, yuk patungan usaha kita bikin. Alhamdulillah, makasih loh pemirsa yang sudah pada ikutan di patungan usaha. Nah orang ini bilang sama saya lagi sedih Ustadz, ya Allah pengen nyunatin anak, masih sih harus minjem gitu. Terus dengar Ustadz ngomong, baca sholawat yang banyak, sambil pegangin anak yang mau disunat, insya Allah rezekinya ada. Bener loh Ustadz, Alhamdulillah tiba saatnya. Saya dapat duit Ustadz 3 jutaan beberapa gitu dia bilang. Alhamdulillah saya bisa nyunatin anak saya. Yang datang kepada dia itu, sehingga si bapak ini bisa nyunatin anaknya. Ini juga disebutnya junudus samawati wal ard, tentara-tentara Allah di langit dan di bumi. Tidak harus sih berupa malaikat Allah, tapi dialah malaikat Allah gitu loh. Berupa siapa? Berupa temennya kah, pamannya kah, bibinya kah, gurunya si anak ini kah? Kan kita suka bilang kan, makasih ya Pak, Bapak malaikat penyelamat saya. Itu kayak gitu-gitu. Tuh ayat 7 nih. Ayat 7 nih. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu azizan hakima. Alhamdulillah. Saya kalau sudah bercerita tentang junud ya, tentang tentara Allah, mata saya itu berbinar. Karena saya merasakannya pemirsa, betapa kita ini lonely kalau tidak punya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pasti sad terus, sedih terus, unhappy lah, nggak bakal bahagia. Karena selalu yang kita pikirin apa? Otak kita, otot kita, kantong kita, itu aja yang selalu pikirin. Emangnya nggak bisa apa Allah mengirimkan malaikat-malaikat penyembuh untuk diri kita begitu? Amazing loh. Saya punya anak si Hafiz pernah, ya terima kasih pernah didoakan juga oleh pemirsa semua. Saya juga banyak diingatin oleh teman-teman jamaah, Ustadz yang ngajarin bergantung sama Allah. Ayo dong bergantung sama Allah. Ayo dong bersandar pada Allah. Iya makasih Mbak, makasih Mas, makasih Pak, makasih Bu gitu. Dan suatu saat anak saya itu mampet hidungnya, susah napasnya. Dia mimi cucu kan. Ini bukan bahasa cios, emang bahasa anak kecil, mimi cucu. Mimi pa, mimi cucu. Ya, dia nggak bisa gitu minum karena mampet hidungnya. Terus saya gendong, Fiz, ayo ikutin papa. Dia sambil digendong sambil ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata. Ini anak kecil loh. Anak umur kira-kira 4 tahun. Saya ajak ngomong seperti ini. Ini sambil digendong gitu. Terus bilang sama Allah, iya Pak, bilang sama Allah, Hafiz sehat, bilang Hafiz sehat. Ya Allah, Hafiz pengen nyusu, tapi hidung mampet. Ya Allah, Hafiz pengen nyusu, tapi hidung mampet. Ya Allah bikin hidung Hafiz jadi longgar, jadi longgar, tapi tetap ada lubangnya. Ya Allah, dia ketawa. Hafiz ketawa. Dia ketawa ya. Iya ada lubangnya, gitu ketawa ya. Terus saya bilang sama Hafiz, ya Hafiz, tiduran. Terus saya tanya, masih Pis,
mampet. Masih Pak, sambil agak-agak mau nangis. Masih Pak. Yaudah, Papa pegangin ya hidungnya ya, tapi ntar habis sendiri yang megang. Saya contohin, Fis, begini caranya. Pegang hidung ya. Kemudian sambil salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu habis baca tuh. Habis baca begitu, ngejebrot itu ingusnya. Terus keluar lendir hijau. Subhanallah. Baik pemirsa, it's time to doa ya. Sekarang ayat keberapa doanya? Al-Baqarah 48 ya. 41 ya. Al-Baqarah ayat 41. Pemirsa, kita belum jadi juga nih di mana kita bakal wisuda ya. Wisuda Odoa Al-Baqarah ayat sampai ayat 50 atau An-Naba full satu ayat. Satu surah. Ini 40 ayat. Sebenarnya saya sudah ngebooking Istora Senayan tanggal 3 Februari. Tapi kurang keren itu loh. Saya nggak mau Istora. Ini DP-nya udah saya DP-in pemirsa. Ini udah di DP-in nih tanggal 3 Februari. Tapi masih di Istora Senayan. Istora Senayan itu kira-kira 4.000 orang. Saya kurang nendang gitu. Pengennya saya 80.000 sampai 100.000 orang. Doainlah. Nah sambil ini nunggu. Ya, saya lagi coba alihkan DP ini ke Gelora. Mudah-mudahan bisa. Saudara tetap apalin Al-Baqarahnya sampai 50 ayat. Dan An-Naba 40 ayat. Ustaz, kalau saya nggak apal gimana? Apalin dong, komitmen lah. Masa iya sih cuman datang tok. Tapi kalau nggak apal gimana? Udahlah jadi the winner dong. Jadi the winner. The winner kan insya Allah saya bisa apal, insya Allah saya mudah ngapal, insya Allah saya bisa ngapal, insya Allah saya mudah ngapal. Terus aja begitu baca. Insya Allah pasti kita akan ada semangat dari dalam. Oke, kita masuk ayat 41 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق Allahul Azim. Insyaallah 9 lagi 50 ayat tuh. Ya, makasih buat teman-teman KPK yang sudah terbentuk komunitas Odoa di KPK. Salam buat Pak Mahardika dan penyidik-penyidik yang lain serta officer. Salam juga buat teman-teman Polri ya dan polda-polda di seluruh Nusantara yang bergerak juga ngapal Quran. Saya acungin jempol banget dah. Ya, sambil bertugas bela negara, sambil bertugas membongkar hukum, sambil bertugas kemudian menjaga masyarakat ketertiban, tapi juga sambil menghafal Quran. Cakep banget. Makasih juga buat komunitas para pelaut, ya bahkan ada di Taiwan sana yang kemudian mengirimkan email membentuk komunitas Odoa. Kami tunggu ya foto-foto saudara masih dan email struktur organisasi Kodoa saudara, komunitas Odoa. Lewat layar kaca Antv. Mari kita berdoa di ujung ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa saudara semua. Doanya hari keberapa sekarang? Hari ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Saat ini teman-teman pemirsa yang menyaksikan ini langsung maupun rekamannya nanti ya Allah, lewat YouTube, lewat ismasur.com atau lewat yang lain-lainnya di internet atau lewat websitenya Antv, mudah-mudahan ya Allah doa di ujung ini Kau kabulkan. Ada yang berdoa untuk jantungnya yang bocor, untuk penyakit ini dan itunya. Ada yang berdoa untuk jodohnya, anak keturunannya. Ada yang berdoa untuk usahanya, pekerjaannya. Ada yang berdoa untuk hutangnya. Atau ada berdoa untuk piutangnya supaya kembali di luar. Ada yang berdoa untuk proyeknya agar lancar dan tagihannya masuk. Ada yang berdoa untuk bisa pergi haji ke Baitullah Haram. Ada yang berdoa ini dan itu, sedangkan pengabulan adalah milikmu. Ya Allah, makasih sudah menghadiahkan kami kesempatan berdoa bareng seluruh Indonesia dan mancanegara juga mengikuti. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bersama yang menambah derajat pahala ini sendiri karena dilakukan bersama-sama.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istajib du'ana ya Rabb, innaka antas sami'ud du'a. Walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa jangan ketinggalan besok. Besok hari apa sih? Rabu ya. Jangan ketinggalan besok hari Rabu, saya punya pengumuman hebat sekali. Pasti saudara senang. Saya punya pengumuman, tapi besok aja ya. Rabu saya umumin, insyaallah. Besok jangan mana-mana, tetap ikuti Wisata Tian TV. Saya punya pengumuman cakep buat saudara semua dan buat anak-anak saudara serta keluarga saudara. Insyaallah. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.